pernyataan dari Knesset atau parlemen Israel sejak 2024, mereka tidak setuju dengan negara Palestina. Kalau negara-negara memaksakan juga, maka bisa dibilang yang terjadi adalah akhirnya yang ada di Alkitab kita, perang terhadap Yerusalem. Perebutan terhadap kota Yerusalem. Punya tanahnya sekarang punya tanah. Ya, nggak punya tanah, dan tanahnya ini dipaksakan diakui. Andai kata memang PBB mengakui tanah yang sekarang West Bank dengan Gaza itu adalah tanahnya Palestina, negara Palestina, sementara Yerusalemnya dibagi dua, Palestina separuh punya Israel, dan saya yakin Israel ini akan ngotot untuk mendapatkan seluruh Yerusalem, ya, saya yakin. Nggak bakal mau dibagi. Nggak bakal akan mau boleh dibagi. Ya. Iya, nggak. Perang dong ya. Iya, dan malah perang ya, justru malah perang besar itu ya. Dulu ya Bapak Ibu. Pastor, silakan Pastor. Oke, luar biasa. Keren banget ya. Tadi ada teman-teman materi, terutama teman-teman dari kelas HBC. Nanti kita ada kelas Israelologi, kita akan lanjutkan ya dengan Ibu Monik. Nanti Ibu Monik kita minta untuk mengajar kuliah umum juga. Kita sudah mengikuti, ini baru pendahuluan tadi ya. Tadi belum sampai update ke yang lain-lain. Ini baru pendahuluan ya, saudara ya, karena kita masih beberapa pertanyaan, tapi sebentar, mungkin dulu ya supaya seru, nanti baru kita diskusi sendiri. Ini buat pertanyaan dulu nih, karena ini kan baru basic nih. Pak Yuda silakan. Kalau yang bisa nampak video, kasih video. Silakan, mana nih app? Silakan. Shalom, good morning dan teman-teman semuanya, Pak Pastor. Saya sebetulnya ini banyak, Bu Monik. Kali ini sedikit mungkin. Yang pertama adalah di area B itu orang Israel itu atau orang Yahudi itu tinggal bersama dengan orang Palestina secara tetap bertetangga begitu. Dan apakah mereka yang B itu kan wilayah Palestina yang dijaga oleh tentara Israel. Nah, apakah itu mereka bersama-sama tinggalnya gitu? Artinya saya bertetangga gitu. Langsung jawab, Ya, langsung. Boleh. Oke, Pak Yuda, terima kasih pertanyaannya. A dan B, Bapak. Jadi, penjagaan yang dimaksud itu adalah akses kelusuknya dari daerah B menuju ke daerah C itu dijaga oleh Israel. Tapi orang Yahudi tidak boleh tinggal di daerah A dan B. Itu aturan hukumnya. Yeah. Gitu ya Pak Yuda. Kalau orang asing boleh masuk tidak? Jadi mereka hanya boleh tinggal di daerah C. Orang Yahudi hanya boleh tinggal di daerah C. Orang asing kayak kita dari Indonesia, misalnya saya mau masuk ke Israel, visa, saya ajukan visa, maka di visa tersebut
saya harus menuliskan apakah saya akan ke daerah Palestina atau tidak untuk keamanan. Sebab kalau ternyata saya masuk ke Palestina, terjadi sesuatu, Israel bisa tahu. Selama ini saya mau ke daerah Palestina, Pak. Takutnya visanya ditolak soalnya. Kalau saya bilang saya mau ke daerah Palestina. Ini kalau saya berjalan individual. Tapi kalau dalam rombongan, umumnya kita boleh masuk ke Yeriko, boleh masuk ke Bethlehem. 2 kota itu saja. Selebihnya, Bapak mau ke Sikem, mau ke Nablus, belum tentu. Izinnya lebih susah. Pertanyaan kedua, Bu Monik. Sepengetahuan Bu Monik saat ini, suku Israel yang pada zaman itu sudah dinyatakan hilang, apakah sekarang ini ada terdeteksi gitu? Sudah kembali ke sudah kembali ke Israel? Kalau kita lihat di Wahyu kan ditulis 12 suku itu ada ya Bapak. 144.000 orang Yahudi, orang-orang Israel kan ada. Dan kalau kita baca di Yakobus, coba. Di Yakobus dikatakan, Yakobus 1 ayat 1, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belah suku. Yakobus pun 10 suku itu anggap ada. Itu tidak mengenal suku. Jadi kalau kita tanya orang Yahudi, kamu suku apa? Umumnya mereka tidak tahu. Makanya mereka menyebut satu identitas saja. Yahudi. Dan kata Yahudi inilah yang dipakai setelah pembuangan Babel. Bapak bisa lihat di Esra 4 ayat 12. Ditulis di sini ini adalah salinan surat yang diberikan dari orang-orang yang ada di tanah perjanjian. Ketika mereka tahu orang-orang Yahudi pulang, nah mereka kasih surat ke Raja Artasasta dan disebutkan di ayat 12, kiranya Raja maklum bahwa orang-orang Yahudi dari Tuanku ke tempat kami telah di Yerusalem. Jadi ini muncul di Alkitab kita. Orang-orang yang dari pembuangan 2 suku Yehuda dan Benyamin bercampur dengan 10 suku yang dibuang ke Asyur, tapi kemudian Asyur dikalahkan oleh Babilonia. Babilonia kemudian membawa 10 suku dari Asyur kembali, dari Babilonia. Gini, 10 suku dibawa oleh Asyur ke Asyur. Lalu Asyur dikalahkan Babilonia. Asyur dibawa oleh Babilonia ke Babilonia. Nah, ketika Kores menang, Persia menang atas Babilonia, 10 suku dan 2 suku ini yang ada di Babilonia bareng-bareng dibawa pulang kembali ke Yerusalem. Jadi teori di Israel itu teori yang dipercaya bahwa orang Yahudi tidak kehilangan 10 suku. Yang ketiga, karena di surat Yakobus ini dia yakin bahwa kedua belah suku ini ada di perantauan. Yang ketiga, seandainya nih itu dari negara sudah menyatakan terjadi benar, mereka menyatakan bahwa ada negara Palestina, apa yang akan dilakukan? Kira-kira apa yang akan terjadi? Gitu. Kalau ada negara Palestina, negara-negara beberapa negara itu menyetujui.
konsekuensinya buat Israel, Israel pasti akan menolak. Dan penolakan Israel itu bisa berarti adalah kian banyak konfrontasi di Yudea dan Oke. Saya kira cukup dulu Bu Monik. Saya. Iya, makasih Bapak. Mungkin lagi loh, gini loh, Ibu Monik. Jadi misalnya nih, terjadi nih negara Palestina berdiri. Itu apa yang akan terjadi dengan wilayah itu? Apakah perang tambah hebat? Dan mengapa perang tambah hebat? Atau malah justru damai? Dan apa mungkin damai? Terjadi nih ada negara Palestina di sana dan diakui dan mungkin seperti itu. Kalau negara Palestina ini kan pasti sepihak ya. Negara Palestina kayak sekarang lah sudah diakui oleh 140 berapa tadi? Let's say 143 negara mengakui negara Palestina. Tapi kan tempatnya tidak ada, Pak. Tempatnya itu dikasih oleh Israel. Area A dan B serta Gaza dikasih. Nah, sekarang mereka mau nggak A dan B dan Gaza yang sudah dikasih oleh Israel? Tampaknya mereka itu tidak mau. Mereka maunya seluruh Yudea dan Samaria. Dan Gaza. Dan yang paling bermasalah adalah Yerusalem Timur. Jadi ini sama sekali tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan pendapat mayoritas dari pemerintah Israel karena bisa dibagi. Tadi kita sudah lihat pernyataan dari Netanyahu sejak 2016 dan juga pernyataan dari Knesset atau parlemen Israel sejak 2024, mereka tidak setuju dengan negara Palestina. Kalau negara-negara memaksakan juga, maka bisa dibilang yang terjadi adalah akhirnya yang ada di Alkitab kita, perang terhadap Yerusalem. Perebutan terhadap kota Yerusalem. Tanahnya sekarang nggak punya tanah, dan tanahnya ini dipaksakan diakui. Andai kata memang PBB mengakui tanah yang sekarang West Bank dengan Gaza itu adalah tanahnya Palestina, negara Palestina, sementara Yerusalemnya dibagi dua, Palestina separuh punya Israel, dan saya yakin Israel ini akan ngotot untuk mendapatkan seluruh Yerusalem ya, saya yakin. Nggak bakal mau dibagi. Nggak bakal mau dibagi. Ya. Iya, nggak. Perang dong ya. Iya, dan malah perang ya, justru malah perang besar itu ya. Jadi gini, di Alkitab kita kan memang ada perang terhadap Yerusalem. Tadi kan sudah dikatakan, Yoel 3 yang saya tunjukkan. Bahwa mereka membagi tanah. Ditulis di ini kan. Yoel 3 ayat 1. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka ke lembah Yosafat. Lembah Yosafat ini di Yerusalem. Israel dianggap sebagai miliknya Tuhan sendiri. Tuhan marah karena apa? Tanah Israel, tanahnya Tuhan dibagi-bagi. Inilah yang akan terjadi. Karena Alkitab bilang begitu, tetapi kita belum melihat gitu ya. Kita belum melihat. Satu hal yang menarik, Bapak Ibu. Sebetulnya dulu Pak Pastor Paul saya sudah pernah bagikan. Sebentar. Oke, saya belum share. Share dulu ya. Bapak Ibu yang bertanya mohon tunggu dulu, saya mau kasih.
Nah, ini dia. Thank you. Ini adalah kemerdekaan Palestina yang ini deklarasi kemerdekaan Palestina yang ada di PBB ya Bapak Ibu, saya screenshot dari PBB. Jadi Palestina merdeka 15 November 1988 ini. Nah, ini dia. Indonesia menganggap Yerusalem sebagai ibu kota Palestina. Jadi bukan Yerusalem Timur saja Bapak Ibu, bukan Yerusalem Timur doang, tapi seluruh Yerusalem. Adanya di mana? Adanya di situs Republik Indonesia di aman bagi tulis peta lengkap Palestina semua, nggak ada Israelnya sama sekali, gitu ya. Dan di sini ditulis nama negara Palestina, ini situsnya kemlu.go.id, _aman, _id, sekilas Palestine, dan sebagainya. Nama negara Palestina, ibu kota negara Yerusalem, kepala negara Mahmud Abbas. Ini Shikal di Bapak Ibu punya Alkitab dia nih yang terjadi di negara kita. Bukan hanya maunya bukan hanya Yerusalem Timur, tapi maunya seluruh Yerusalem. Paham ya maksud saya Bapak Ibu semua? Ya. Bisa terdengar, Pastor? Ya, jadi bisa, itu ada ya? tahun 1988 itu pengaku Palestina dari grupnya Yasser Arafat dan di PBB. Tapi itu masalahnya tanah yang mana yang diakui sebagai Palestina? Apakah Gaza itu termasuk yang diakui sebagai merdeka atau enggak tuh ya? Mereka belum ada Gaza waktu itu. Jadi mereka mendeklarasikan bahwa tanah Palestina itu seperti peta tahun 1967. Jadi Yudea dan Samaria termasuk, Yerusalem juga termasuk, karena Yerusalem Timur kan dimiliki oleh Yordania, ya kan? Gaza waktu itu dikuasai sama Mesir, itu juga termasuk buat mereka. Jadi apa ya, bisa dibilang memang keinginan orang Palestina terhadap luas wilayahnya itu seperti dan Yordania dan Mesir menguasai tanah Palestina dari tahun 1948 sampai 1967. Gitu ya. Nah, jadi itu jadi punya dua masalah nih, Pastor. Satu, dengan Dewan Gereja Dunia, Indonesia dulu deh, yang ada misalnya PGI dan lain sebagainya yang bernaung di bawah Dewan Gereja Dunia. Dan yang kedua ya pemerintah Indonesia sendiri yang menganggap seluruh tanah itu adalah negara Palestina dan ibu Yerusalem. Jadi nggak heran lah. Jadi nggak heran, Pastor, kalau fakta Israel dimusuhin, iya kan? Kalau Dewan Gereja dengan PGI kan memang warisi doktrin sampai dari zamannya hukum imperial Rome dengan sampai ke Martin Luther. Jadi pasti semangatnya antisemit asalnya. Itu yang saya belajar di Haifa itu ya. Jadi ada memang semangat antisemit itu. Tapi itu nanti ya, nanti kita bicara ini terakhir nanti dengan Ibu Monik biar seru. Ini sekarang ini dulu ya, Ros Nababan.